Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa la hadiyalah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih bermakna di bulan suci yang penuh berkah ini selain ucapan puji syukur kita kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga karena Allah kita dipertemukan dengan bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh dengan pelipatan pahala, di mana setiap amal yang kita laksanakan akan dilipatkan oleh Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan di mana di bulan ini akan turun malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita umat muslim bisa menggapainya bersama-sama. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang atas izin Allah SWT mengajarkan al-dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini, minad dhulumati ilan nur. Para saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah SWT, pernahkah kita memikirkan sebuah pepatah Arab mengatakan, barang siapa mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan menyiapkan bekalnya. Bekal untuk apa? Untuk melewati perjalanan tersebut. Karena kita sudah mengetahui bahwa manusia akan menjumpai kematian, otomatis ia akan menyiapkan bekal setelah kematian. Karena ia tahu setelah kematian adalah ia akan melewati jalan yang panjang, jalan di mana jalan tersebut tidak berakhir ataupun hidupnya kekal, yakni di hari yaumul kiamah kelak. Oleh karena itu, saat kita masih berada di alam dunia sebagai alam untuk menyiapkan bekal, sudah sepantasnya kita selaku umat muslim yang mengetahui bahwa perjalanan kita amat panjang, maka kita harus menyiapkannya. Ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 amal yang menyertai kita saat menjalani kehidupan akhirat, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tua. Sudahkah dari ketiga amal tersebut kita laksanakan secara bersamaan ataupun kita pernah melakukan amalan 3 hal tersebut? Jika belum, ada sedikit pesan ulama yang bisa kita kerjakan dan mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yakni adalah mengamalkan ataupun mengajarkan surat Al-Fatihah 7 ayat kepada seorang yang dekat dengan kita, entah itu anak kita, saudara kita, maupun kerabat kita. Karena apa? Karena begitu mulianya surat Al-Fatihah sampai ia dijadikan surat dalam surat wajib yang harus dibaca ketika sholat berjamaah atau rukun sholat berjamaah. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada seseorang dan orang tersebut sholat sehari 5 kali, dan sehari 5 kali ada berapa rakaat? 17 rakaat. Otomatis 17 rakaat tersebut kita mendapatkan pahala dari surat Al-Fatihah yang kita ajarkan. Dan begitu semoga dengan bacaan ataupun surat Al-Fatihah yang kita ajarkan menolong kita di hari yaumul kiamat kelak. Kita nggak pernah tahu amalan apa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi sudah semaksimal mungkin kita harus bisa menggapai amal-amal yang kecil terlebih dahulu. Kita usahakan untuk melaksanakan amal yang kecil kemudian bertahap ke lebih besar. Karena apa? Untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Jadi mungkin pesan kita untuk saya pribadi dan teman-teman maupun para pemirsa, bisa kita laksanakan amal sekecil apapun, kita laksanakan. Kita yakini semoga amal kita diterima Allah SWT dan menolong kita di hari yaumul qiyamah. Karena kita nggak tahu kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Bisa kita bayangkan sendiri, sudah berapa tahun kita hidup di dunia. Dan bisa coba tanyakan pada diri kita sendiri, sebutkan satu hari di mana hari tersebut kita nggak melaksanakan maksiat kepada Allah SWT. Bisa dibayangkan mungkin hari-hari kita tidak ada yang dilaksanakan tanpa melaksanakan maksiat. Otomatis jadi dosa kita adalah dosa yang banyak. Jadi karena kita mengetahui dosa kita banyak, maka sudah sepantasnya kita menyiapkan amal yang bisa kita bekalkan ataupun kita bisa tunjukkan kepada Allah SWT bahwa kita sudah punya amal sedikit, amal kebaikan, dan semoga amal kebaikan yang kita laksanakan menolong kita di hari yaumul kiamah kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nun wal qalami masturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Panti Asuhan Utsman bin Affan siap menerima anak asuh baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.